Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 semester 1, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran SPDP, materi pelajaran patung Nusantara. Pernahkah kalian mendengar tentang Desa Kasongan? Perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, Desa Kasongan itu terkenal dengan hasil dari berbagai macam patung-patung karya seni dari masyarakat Desa Kasongan. Patung Nusantara. Perhatikan gambar-gambar berikut. Itu adalah patung pewayangan yang ada di daerah Bali. Yang kedua, itu menunjukkan patung Sura dan Bayan yang terdapat di daerah Surabaya. Yang ketiga, patung Bekantan yang terdapat di Banjarmasin. Pengertian patung Nusantara. Patung Nusantara merupakan seni membuat patung dari Indonesia. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad tahun lalu. Bentuknya pun bermacam-macam, terinspirasi dari berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Perhatikan gambarnya, itu adalah hasil dari karya tangan masyarakat Indonesia. Bahan untuk membuat patung yang ada di Nusantara antara lain ada kayu, ada batu, ada patung yang terbuat dari logam, dan juga yang terbuat dari kaca. Selain itu, bahan yang untuk membuat patung bisa juga digunakan tanah liat, memakai sabun, memakai malam, lilin, dan juga bisa menggunakan teknik dalam membuat patung. Yang pertama, teknik cetak tekan. Itu gambarnya gambar kuda yang dibuat dengan cara cetak tekan. Yang kedua, teknik ukir dan pahat. Biasanya ini menggunakan kayu. Yang ketiga, teknik kucir. Biasanya menggunakan tanah liat. Dan yang keempat, teknik cor. Yang pertama, teknik cetak tekan. Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin yang sebelumnya sudah dibuatkan terlebih dahulu bahan cetakan yang akan diperuntukkan untuk mencetak tanah liat atau plastisin dalam bentuk benda atau yang lainnya. Tanah liat haruslah plastik, yaitu tidak terlalu lembek, elastis, dan mudah dibentuk. Kemudian bahan-bahan tersebut ditekan-tekan ke dalam cetakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Teknik ukir atau pahat. Teknik ini membutuhkan alat-alat pahat untuk membentuk patung sesuai yang diinginkan. Bahan membuat patung umumnya adalah benda-benda seperti marmer, kayu, batu, candi, dan lain-lain. Sabun dan batang lilin dapat juga dibuat patung dengan teknik semacam ini.
Teknik bujir. Bujir adalah teknik membuat patung dengan mengurangi, menambahkan bahan dengan menggunakan alat bujir. Bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau juga bisa menggunakan plastisin. Teknik cor. Untuk membuat patung dengan teknik cor, cetakan harus dibuat terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Adonan cor bisa terbuat dari lilin atau logam cair yang dipanaskan terlebih dahulu. Bahan untuk membuat plastisin. Yang pertama, siapkan dulu tepung terigu, bisa dengan takaran 8 sendok. Yang kedua, dengan disediakannya air. Airnya juga harus hangat, tidak boleh dingin. Kemudian 2 sendok minyak goreng. Yang ketiga, 2 sendok pewarna makanan. Yang selanjutnya 4 sendok garam. Cara membuatnya: campurkan terigu, garam, dan minyak goreng dalam satu wadah, kemudian diaduk-aduk. Tambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, fungsinya ini adalah agar nanti hasilnya itu menjadi lebih indah atau lebih menarik. Yang ketiga, masak dari hasil adonan tadi dengan api kecil, tidak boleh terlalu besar agar nanti tidak menggumpal. Yang keempat, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Jadi setelah dimasak dengan air yang sedang, setelah agak dingin, kemudian digulung-gulung, diremas-remas agar adonannya bisa bercampur dengan sempurna. Yang kelima, bentuklah plastisin menjadi beragam bentuk yang kalian inginkan. Bisa untuk membuat gajah seperti pada gambar tersebut, membuat boneka lucu penguin, atau juga bisa berbentuk gurita, cacing. Yang keenam, setelah selesai bermain, simpanlah di dalam lemari es agar hasil plastisin tadi bisa bertahan lebih lama. Ya, setelah kalian pelajari dan pahami materi yang di atas, silakan kalian kerjakan tugas di rumah, yaitu buatlah satu buah patung Nusantara menggunakan bahan-bahan sederhana seperti dari tanah liat, sabun, plastisin, atau lilin. Kemudian tuliskan hasil laporan karya kalian di kertas ukuran F4 yang isinya berupa nama identitas, kelas, nama patung, alat, dan jenis bahan, teknik, serta langkah dalam membuat patung. Laporkan hasil karya kalian kepada wali kelas masing-masing, itu sebagai penilaian portofolio. Demikian tadi penjelasan tentang SPDP kaitannya dengan patung Nusantara. Selamat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.